Seperti yang kita tahu, saat ini tak sedikit negara tengah dilanda konflik antar negara sehingga memicu perang. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dan like jika bermanfaat. Negara yang memiliki konflik tentu membuat negara sahabatnya turut membela. Tak heran kalau seluruh negara di dunia terus meningkatkan kekuatan militernya dengan cara menambah jumlah alutsista. Ada banyak perusahaan yang aktif memasarkan produk militer. Nah, berikut 10 perusahaan senjata dan alutsista terbesar di dunia. Leonardo Company. Ini nih perusahaan yang cukup menguasai pasar helikopter dunia. Leonardo jadi satu-satunya perusahaan Italia yang masuk jajaran 100 kontraktor pertahanan terbesar dunia. Produknya tak hanya helikopter, ada juga jet tempur, sistem informasi pertahanan, torpedo, amunisi, hingga drone. Nah, produknya menyebar di 150 negara, di mana pelanggan terbesarnya dari Inggris, Amerika Serikat, dan Polandia. Perusahaan asal Italia ini tercatat punya penjualan tahunan mencapai 122 triliun rupiah. Almaz Antey. Perusahaan alutsista terbesar asal Rusia ini memproduksi berbagai sistem pertahanan anti serangan udara, ada juga senjata jet tempur, kendaraan lapis baja, misil hingga radar, serta alat-alat pertahanan lainnya. Perusahaan ini jadi satu-satunya perusahaan Rusia yang masuk 10 besar produsen senjata terbesar dunia. Pada Juli 2014, Departemen Keuangan Amerika Serikat malah menempatkan Almaz Antey ke daftar perusahaan yang dilarang melakukan bisnis dengan Amerika Serikat. Sanksi ini diberikan lantaran keterlibatannya dalam konflik di Ukraina Timur dan Crimea. Adapun total penjualan tahunan mencapai angka 117,8 triliun rupiah. Thales. Nah, kalau perusahaan satu ini juga masuk sebagai salah satu perusahaan produsen senjata militer terbesar di Eropa. Thales berbasis di Paris, menjadi perusahaan berspesialisasi dalam teknologi kedirgantaraan dan jasa militer. Produknya sangat beragam, mulai dari kendaraan lapis baja, rudal, hingga berbagai peralatan navigasi. Perusahaan asal Prancis ini memiliki nilai penjualan tahunan mencapai 124,7 triliun rupiah. Airbus Group. Airbus Group jadi perusahaan pertahanan terbesar kedua di Eropa. Mereka berhasil melakukan penjualan dengan nilai total tahunan mencapai 156,6 triliun rupiah. Penjualannya berasal dari pesawat komersial hingga unit antariksa. Airbus bersama BAE Systems ikut mengembangkan jet tempur tandingan pabrikan Amerika Serikat dan Rusia, yakni Eurofighter Type 1, yang dijual ke berbagai negara. Perusahaan ini juga menerima order pesawat angkut militer jenis A400M dan C295. Sementara di luar senjata, perusahaan menyediakan perangkat komunikasi bagi NATO dan penyedia cyber security bagi Departemen Pertahanan negara-negara di Uni Eropa. BAE Systems. Perusahaan asal Inggris ini menjadi perusahaan pertahanan terbesar di Eropa. BAE Systems memproduksi berbagai transportasi militer, mulai dari kapal selam, helikopter, hingga unit tank yang banyak dipakai di luar Amerika Serikat. Perusahaan ini juga mengerjakan proyek-proyek pesawat tempur bersama dengan Lockheed Martin dan Northrop Grumman. Hampir 95% pendapatannya berasal dari penjualan senjata. Penjualan tahunannya bahkan tembus angka 317,5 triliun rupiah. Northrop Grumman Corp. Selanjutnya ada perusahaan yang bermarkas di Amerika Serikat, Northrop Grumman Corp. Didirikan tahun 1939. Perusahaan ini memproduksi berbagai alutsista seperti pesawat tempur, kapal induk, rudal, dan satelit. Perusahaan ini dikenal sebagai pembuat pembom siluman B-2. Nah, Northrop Grumman Corp ini
juga dianggap sebagai bagian dari industri untuk mempersiapkan program modernisasi militer. Angkatan Udara Amerika Serikat memberi 792 juta US dollar pada perusahaan untuk mengembangkan prototipe sistem peluncuran domestik. Diharapkan Omega roketnya akan selesai tahun 2024. Adapun total penjualan produk tahunan perusahaan mencapai 309,2 triliun rupiah. General Dynamics. General Dynamics memulai kiprahnya dengan memproduksi kapal selam pertama di Amerika Serikat. General Dynamics memiliki keahlian dalam membuat kapal perang yang banyak digunakan Angkatan Laut Amerika Serikat. Namun kini perusahaan ini fokus memproduksi berbagai pesawat sipil maupun pesawat tempur. Perusahaan yang didirikan pada tahun 1952 ini menjual senjata-senjatanya ke semua cabang militer Amerika Serikat selama beberapa dekade. Penjualan tahunannya mencapai 269 triliun rupiah. Raytheon. Perusahaan yang bermarkas di Amerika Serikat ini banyak memproduksi unit kapal selam. Awal berdirinya Raytheon itu sebenarnya lebih bergerak di bidang kelistrikan. Namun seiring berjalannya waktu mulai diakuisisi jadi perusahaan kapal selam pada Perang Dunia hingga rudal. Perusahaan ini berdiri tahun 1925, kini sukses menawarkan berbagai produk dengan nilai jual tahunan mencapai 331,1 triliun. Raytheon tumbuh jadi perusahaan peluru kendali terbesar di dunia. Bisa dibilang Raytheon paling berpengalaman membuat rudal, sebut saja jenis Tomahawk misil yang sangat akurat dengan daya ledak tinggi. Lockheed Martin Corp. Deretan alutsista yang pernah kubahas, tak sedikit garapan dari Lockheed Martin Corp. Perusahaan ini berasal dari Amerika dan menjadi perusahaan alutsista terbesar di dunia. Penjualan produk mereka per tahunnya mencapai 622,8 triliun rupiah. Lockheed Martin sudah sangat dikenal sebagai produsen senjata dalam berbagai bentuk. Selain itu, perusahaan ini juga bergerak di bidang pertahanan global, keamanan, hingga aviasi. Misalnya saja dalam penjualan jet tempur F-16, Hypersonic F-22 Raptor, dan seri terbaru jet siluman F-35. Boeing. Nama Boeing sendiri sering banget nih kita jumpai pada pesawat-pesawat komersial dalam negeri. Boeing menjadi perusahaan senjata paling besar kedua di dunia asal Amerika Serikat. Pendapatan utamanya masih tetap berasal dari pesawat komersial seri 737, 747, 767, 777, dan 787. Boeing tak hanya memperjualbelikan pesawat penumpang, mereka juga menjual berbagai produk militer, mulai dari pesawat tempur, peralatan komunikasi, hingga roket. Pasar Boeing pun sudah tersebar ke seluruh negeri. Tak heran jika total penjualan tahunannya mencapai 373,1 triliun rupiah. 10 perusahaan senjata dan alutsista terbesar di dunia. Perusahaan mana nih yang namanya paling familiar bagimu?